Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rosyid Nur Ahmad Putra, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang penilaian persediaan dengan pendekatan berbasis biaya. Yang beranggotakan yaitu Munawaroh, saya sendiri Hanifatul Zahra, dan Salwa Ade Ramdhani. Ada 4 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian dan klasifikasi persediaan. Yang kedua yaitu penentuan biaya persediaan. Yang ketiga sistem pencatatan persediaan. Dan yang keempat yaitu perbandingan metode persediaan. Untuk pemateri pertama akan disampaikan Mbak Munawaroh. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Hani. Dan yaitu materi yang pertama ada pengertian dan klasifikasi persediaan. Lanjut. Persediaan secara umum adalah jumlah produk atau barang yang dimiliki oleh perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Menurut Becky Baritwan, persediaan menjelaskan bahwa barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Persediaan menurut akuntansi adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Lanjut. Klasifikasi macam-macam persediaan perusahaan. Persediaan perusahaan dagang. Persediaan merupakan barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan tanpa mengubah bentuk dan kualitas barang, atau dapat dikatakan tidak ada proses produksi sejak barang dibeli sampai dijual kembali oleh perusahaan. Persediaan perusahaan industri, yaitu perusahaan industri adalah barang-barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau setengah jadi atau mungkin menjadi bahan baku bagi perusahaan lain. Hal ini tergantung dari jenis dan proses usaha utama perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan. Perusahaan manufaktur pada umumnya mempunyai 3 jenis persediaan, di antaranya yang pertama ada bahan baku atau direct material, yaitu barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesuai dengan kegiatan perusahaan. Besarnya persediaan bahan baku dipengaruhi oleh perakitan produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkannya pihak pemasok serta tingkat efisiensi penjadwalan pembelian dan kegiatan produksi. Yang kedua ada barang dalam proses atau work in process. Barang dalam proses merupakan barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi, sehingga persediaan barang dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Yang ketiga ada barang jadi atau finished goods, yaitu barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Pada persediaan ini, besar kecilnya persediaan barang merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan manajer keuangan yang dapat merangsang peningkatan penjualan dengan cara mengubah persyaratan kredit menjadi memberikan kredit untuk resiko yang kecil atau marginal risk. Lanjut. Materi yang kedua ada penentuan biaya. Dalam prinsip akuntansi, dasar utama akuntansi untuk persediaan adalah harga perolehan atau cost. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapat barang dan menempatkannya dalam kondisi yang siap untuk dijual. Harga perolehan persediaan terdiri dari 2 elemen. Yang pertama, harga perolehan persediaan awal, dan yang kedua, harga perolehan barang yang dibeli selama periode yang bersangkutan. Biaya-biaya yang masuk dalam persediaan. 1. Biaya produk.
yaitu biaya yang melekat pada persediaan dan dicatat dalam akun persediaan. Yang kedua ada biaya manufaktur, yaitu biaya untuk menyediakan bahan baku, barang dalam proses sampai menjadi barang jadi. Yang ketiga ada biaya periode, yaitu beban penjualan atau selling expense dalam kondisi yang biasa serta beban umum administrasi yang tidak berhubungan langsung dengan akuisisi dari produk. Persediaan yang dibeli atau dibuat selama suatu periode ditambahkan ke persediaan awal. Jumlah biaya persediaan disebut dengan harga pokok barang tersedia untuk dijual. Pada akhir periode akuntansi, jumlah biaya yang tersedia untuk dijual atau dicatat di neraca sebagai aktiva dan persediaan yang dijual selama periode dilaporkan dalam laba rugi sebagai biaya harga pokok penjualan. Penghitungan biaya persediaan dengan rumus berikut. Biaya persediaan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian persediaan dikurang persediaan akhir. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Mbak Munawara atas penyampaian materinya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Salwa Adirandani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Hani atas waktu yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu kita membahas tentang sistem pencatatan persediaan. Di sini ada dua sistem atau dua metode. Yang pertama ada sistem perpetual atau metode buku. Yang kedua ada sistem periodik atau metode fisik. Sistem perpetual atau metode buku. Metode perpetual adalah metode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya, disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. Sistem pencatatan perpetual ini biasanya disebut juga metode buku, di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar dicatat dalam pembukuan. Di sini ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode rata-rata bergerak. Yang kedua ada metode FIFO atau first in first out. Yang ketiga ada metode LIFO, last in first out. Masuk ke metode yang pertama yaitu metode biaya rata-rata atau metode rata-rata bergerak. Metode biaya rata-rata membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap unit. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang terjual harusnya dibebankan dengan biaya rata-rata, yaitu rata-rata tertimbang dari jumlah unit yang dibeli pada tiap harga. Biaya rata-rata tertimbang dari setiap unit akan dihitung sebagai berikut. Yang pertama ada total pembelian, ada 1.100 unit dengan potongan total sebesar $12.400. Yang kedua ada biaya rata-rata tertimbang. Tadi total biayanya 12.400 dibagi 1.100 unit sama dengan $11,27 per unit dibulatkan harganya. Harga pokok penjualan ada pembelian 700 unit dikali harga per unit tadi $11,27 dengan jumlah atau total $7.890. Metode biaya rata-rata dapat dianggap sebagai metode yang realistis dan paralel dengan arus fisik barang, khususnya ketika ada pencampuran dari unit persediaan identik. Metode FIFO atau first in first out atau metode masuk pertama keluar pertama didasarkan pada asumsi bahwa unit yang terjual adalah unit yang lebih dahulu masuk. Maksudnya di sini adalah metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang dibeli. Di sini pada tanggal 1 Januari ada pembelian 200 unit dengan harga per unit $10 dengan total biayanya $2.000. Selanjutnya tanggal 23 Maret ada pembelian 300 unit dan harga per unitnya $12 dengan total biaya $3.600.
Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli, pembelian 200 unit, harga per unitnya $11 dengan total biaya $2.200. Harga pokok penjualan yang terjual ada 700 unit dengan total biaya $7.800. Selanjutnya ada metode last in, first out. Metode masuk terakhir, keluar pertama, didasarkan bahwa barang yang paling barulah yang terjual. Yang dimaksud di sini adalah metode ini menyatakan bahwa persediaan nilai-nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang awal, masuk atau dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang rendah. Di sini ada pada tanggal 6 November, penjualan per unit 100 dan biaya per unitnya itu $13 dengan total biaya $1.300. Pada tanggal 15 Juli ada 500 unit dengan biaya per unit $11 dan total biayanya $5.500. Dan pada tanggal 23 Maret ada 100 unit dengan harga $12 per unit dan total biaya $1.200. Harga pokok penjualan di sini ada 700 unit dengan total biaya $8.000. Yang kedua, ya ini ada sistem periodik atau metode fisik yang disebut sistem periodik karena penghitungan jumlah dan nilai persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode saja. Untuk penyiapan pembuatan laporan keuangan, akun persediaan akan diperbaharui nilainya hanya pada akhir periode saja, sebelum penyusunan laporan keuangan. Metode ini banyak digunakan perusahaan kecil seperti penjual barang-barang eceran kopi, permen, dan lain-lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Salwa atas penyampaian materinya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang perbandingan metode persediaan. Tujuan metode penilaian persediaan adalah untuk mengalokasikan total biaya persediaan ke harga pokok penjualan dan persediaan akhir. Menggunakan contoh data transaksi pada Zelda Company, maka total biaya persediaan selama periode tersebut adalah $12.400. Alokasi total biaya ini ke harga pokok penjualan dan persediaan akhir akan ditunjukkan dalam perhitungan berikut, yaitu biaya per unit jumlah unit. Pembelian pada 1 Januari berjumlah $10.200, pada tanggal 23 Maret berjumlah $12.300. Biaya per unit jumlah unit dengan pembelian pada 1 Januari, biaya per unit sejumlah $10, jumlah unit 200, yaitu pada 23 Maret, biaya per unit $12 dengan jumlah unit 300, lalu pada 15 Juli, biaya per unit yaitu $11 dengan jumlah unit 500, lalu 6 November dengan biaya per unit $13 dengan jumlah unit 100. Dengan menggunakan FIFO, persediaan yang dilaporkan di neraca mendekati atau sama dengan biaya yang sekarang. Dengan LIFO, persediaan dilaporkan dengan biaya persediaan awal. Jika LIFO telah digunakan untuk waktu yang lama, maka perbedaan antara nilai persediaan saat ini dengan biaya LIFO yang dilaporkan dapat menjadi semakin besar. Penggunaan metode biaya rata-rata pada umumnya memberikan nilai persediaan yang sama dengan nilai LIFO, karena nilai rata-rata sangat dipengaruhi oleh biaya sekarang. Sedang identifikasi khusus bisa menghasilkan hasil yang berbeda-beda tergantung pada unit mana yang dipilih untuk dijual. Berikut disajikan penentuan harga pokok penjualan pada 700 unit dan persediaan akhir 400 unit dengan metode identifikasi khusus, biaya rata-rata, dan FIFO dan LIFO. Dapat disimpulkan
Metode perhitungan persediaan mengalokasikan total biaya persediaan ke persediaan yang masih dimiliki dan persediaan yang telah terjual atau harga pokok penjualan. 4 metode yang umum digunakan adalah identifikasi khusus, masuk pertama keluar pertama, rata-rata, masuk akhir keluar pertama. Identifikasi khusus yaitu unit fisik aktual yang dijual diidentifikasi secara khusus dan keseluruhan biaya dicatat sebagian harga pokok penjualan. Biaya rata-rata adalah yang sama diterapkan ke masing-masing unit. Harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengalihkan unit yang terjual dengan biaya rata-rata per unit. Berikutnya FIFO, yaitu unit yang terjual diasumsikan berasal dari unit paling awal yang dimiliki. Lalu LIFO, unit yang terjual diasumsikan berasal dari unit paling baru yang dimiliki. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman bisa menyampaikan kritik, saran, dan pertanyaan. Untuk pertanyaan akan kami jawab semampunya. Terima kasih. Udah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.